Halo Bidikers. Pemerintah Indonesia memastikan ada 7 perusahaan asing yang akan memindahkan pabrik ke tanah air. Hal ini disampaikan Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu. Dari 7 pabrik, 5 diantaranya dari Cina dan 2 lainnya masing-masing dari Korea Selatan dan Jepang. Lalu perusahaan apa saja kah itu? Mari kita bongkar. Untuk yang pertama, Kenda Rubber Industrial Company. Perusahaan ini berasal dari Taiwan dan telah berdiri sejak 1962. Markasnya terletak di kota Yuanlin, Taiwan dan telah memproduksi aneka ban untuk kendaraan. Mulai dari ban sepeda kayu, ban motor, ban mobil, hingga ban industri. Perusahaan ini lantas mengambil langkah untuk mengembangkan usaha agar lebih maksimal. Tepatnya, pada tahun 2003, Kenda Rubber menyetujui usaha patungan dengan perusahaan ban asal Amerika Serikat, Chubb Tire. Nilai investasi yang dikeluarkan sebesar $200 juta. Alhasil, kedua perusahaan ini sepakat membangun pabrik di Shanghai, China. Perusahaan ini kemudian menanamkan modal di beberapa negara dengan membangun pabrik, terutama di Indonesia. PT Kenda Rubber Indonesia menjadi anak usaha Kenda Rubber Industrial Company. Lokasi pabriknya terletak di Serang, Provinsi Banten. Dari pembangunan pabrik, perusahaan ini mulai memproduksi ban sejak tahun 2015. Perharinya ban yang diproduksi berbagai macam. Untuk ban dalam diproduksi 70.000 per hari dan ban luar 40.000 per hari. Demi memompa kapasitas produksi pabriknya di Indonesia, Kenda Rubber bahkan rela berinvestasi $150 juta atau 2,173 triliun rupiah. Investasi ini bertujuan untuk relokasi fasilitas pabriknya dari Shenzhen, China ke Serang, Banten. Alasan lain merelokasi pabrik, yakni permintaan pasar Indonesia yang terus meningkat. Dengan demikian, perusahaan ini kemungkinan akan menambah tenaga kerja lokal sekitar 3.000 orang. 60% hasil produksinya juga akan diekspor ke luar negeri. Nilai investasinya gede banget ya. Masih dari perusahaan asal Taiwan, yakni Melon Industrial Co. Limited. Perusahaan ini berdiri sejak 1973 dan bergerak di bidang original design manufacturer dan original equipment manufacturer. Produk yang dihasilkan yakni high-end audio system and loudspeakers. Seluruh hasil produksinya dijual untuk kebutuhan pasar internasional dan 100% ekspor. Berdasarkan situs resminya Melon.com, PT Melon Technology Indonesia menjadi anak usaha dari Melon Industrial Co. Limited. Adapun sebelumnya, perusahaan ini memiliki 3 pabrik, masing-masing di Taiwan, Suzhou, dan Guangdong, China. Dalam 2 tahun terakhir, Melon melakukan survei di beberapa negara termasuk Indonesia. Ini dilakukan untuk memindahkan pabrik perusahaan ini yang berada di Suzhou, Jiangsu, China. Hingga pada tahun 2020, pihak Melon memutuskan lokasi pabrik dipindahkan di Indonesia, tepatnya di Subang, Jawa Barat. Kabarnya, pembangunan pabrik Melon sudah mulai berjalan. Tak main-main loh, nilai investasinya mencapai $90 juta atau sekitar 1,3 triliun rupiah. Wow. Dan tentunya saat pabrik ini beroperasi dipastikan menyerap ribuan tenaga kerja yang besar. Bahkan, digadang-gadang 8.000 orang tenaga kerja loh. Sudah siap jadi rekrutan? Nah, terakhir ada perusahaan asal Amerika Serikat bernama Alpine. Perusahaan ini berstatus global yang berbasis di Camarillo, California, Amerika Serikat. Produksinya adalah lampu berbahan bakar tenaga surya. Di Indonesia sendiri, perusahaan ini ditangani PT CDS Asia Electronics. Namun perusahaan ini baru saja mengumumkan soal relokasi pabriknya, yang mana pabrik di Cina akan dipindahkan ke Semarang, Jawa Tengah. Pemindahan ini atas imbas dari harga impor yang tinggi di negeri tirai bambu. Sebab hasil produksi dari Cina akan dikenakan tarif 25% jika barang dikirim ke Amerika. Sementara di Indonesia, mematok 0% untuk tarif impor dari Indonesia ke Amerika Serikat. Pabrik yang akan dibangun, nilai investasinya sebesar $14 juta
atau setara dengan 202 miliar rupiah lebih. Nantinya jika pabrik di Semarang telah beroperasi, akan menyerap tenaga kerja sebesar 1.500 orang. Dari seluruh perusahaan yang akan merelokasi pabrik Indonesia, jelas negara akan diuntungkan. Mulai dari pajak produksi, cukai, hingga penyerapan tenaga kerja yang besar. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita.